فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, seperti tadi sudah kita bahas, di sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat berdekatan sekali dengan dunia pernikahan ya, dunia suami istri ya, dunia calon yang ingin menikah atau sedang memilih pasangannya, dengan tema yaitu kamu adalah perhiasan terindah, seperti tadi yang sudah dijawab oleh rekan kita di depan sana. Baik, dan seperti biasa untuk sahabat kami juga kita ingatkan lagi bahwa kita ada kajian setiap pekan pertama, kedua, dan ketiga setiap hari Sabtu, tentunya di sini ya di Masjid Darut Taqwa Mustabah Selamat Sukabumi. Nah, buat mungkin teman-teman yang lihat di channel YouTube-nya, ini setelah kajian nanti kita akan upload juga ya. Ini buat teman-teman yang bekerja, silakan nanti bisa buka di channel YouTube Taman Surga Creative Works. Juga ada di Instagramnya Taman Surga Kreatif, ada juga di TikToknya Taman Surga SMI. Nah, jadi bisa lihat di beberapa platform media sosial juga sudah cukup aktif di sana. Dan kebetulan sore hari ini bahasan tentang kita disebut tadi yaitu kamu adalah perhiasan terindah, yang nanti akan kita gali lebih dalam, di mana sudah ada guru kita tercinta sore hari ini. Sebelum sudah ada Al-Ustaz Didiklan Kemana Hafizullah Ta'ala yang tentunya sudah siap menggebu-gebu ingin memberikan ilmu syar'i kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sore ini dapat kita resapi, kita jalankan dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Baik, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Sehat tadi? Masya Allah. Kalau ketemu Ustaz ini saya semakin muda terus. Ustaz juga muda kan? Sama-sama muda ya. Baik Ustaz, tadi sudah dijawab oleh rekan-rekan dengan tema kamu adalah perhiasan terindah. Nah, mungkin buat teman-teman Ustaz, ini sebenarnya apa nih Ustaz? Ya. Perhiasan terindah itu, betul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali membuka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore yang ditemani dengan hujan kami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Dan kajian kita kali ini mengenai perhiasan, kamu adalah perhiasan Terindah bagiku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau menjelaskan bahwa dunia ini adalah perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di surat Ghafir ayat yang ke-39, ya qaumi inna ma hadhihi hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, ini merupakan kata sasaran Nabi. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah perhiasan. Wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sejati. Demikian juga di surat Al-Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di dalam kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-77, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa perhiasan dunia itu sedikit jika dibandingkan dengan perhiasan
Secara umum dunia adalah perhiasan. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui sahabat Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Maka yang dimaksud dengan perhiasan di situ adalah wanita yang salihah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, wanita yang salihah. Itu. Jadi adalah wanita yang solehah ya. Berarti kalau tadi Ustaz bilang seperti itu, berarti kamu adalah perhiasan terindah itu harusnya keluar dari ucapan seorang laki-laki sejati. Iya. Masya Allah. Nah sekarang bagaimana kan dari seorang laki-laki bisa mengucapkan hal itu harus yang seperti apa yang bisa diucapkan? Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena 4 hal. Min jamaliha wa libaniha, karena kecantikannya, karena hartanya, wa nasabiha, karena kedudukannya, wa diniha, dan karena agamanya. Khalfar bulat ditinggal badan, maka pilihan agama karena agamanya, niscaya dia akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Ukuli aina anti min, fa inna ma huwa jannatuki aw nar." Lihatlah di mana posisimu di hadapan mata suamimu, karena sesungguhnya engkau itu surga atau nerakanya surga. Sebaliknya suamimu adalah surga atau neraka negerimu. Oleh karenanya kehidupan dunia ini sudah berhiasa. Nabi SAW mengatakan ad-dunya khairu fadlah, dunia itu hijau lebih manis. Ya. Maka secara umum dunia sudah terbiasa hijau manisnya, sehingga jangan mengatakan kamu duitnya hijau, ya uang hijau, karena memang dunia ini hijau, menarik perhatian. Namun kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik perhiasan adalah wanita yang saleh. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan wanita yang saleh tersebut? Tentu mulai dengan kita mencari dengan cara yang benar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik wanita itu adalah yang jika dilihat oleh suami menyenangkan. Maka pilihlah wanita yang benar, bukan yang penting saya menikah. Sebagian orang berprinsip yang penting saya menikah, siapa yang lebih dulu menikah, tidak. Namun prinsipnya adalah siapa yang tepat yang bisa menjadi pilihan. Tidak masalah menikah di usia ya muda, ya tidak masalah menikah di usia muda. Kalau di usia muda Tidak masalah juga sih. tidak masalah. Ya. Namun yang jelas jangan sampai salah memilih. Dari awal jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah tepat pilihan kita pilih berdasarkan agama yang lebih prioritas. Maka yang kedua adalah pastikan cara kita mendapatkannya adalah dengan cara yang benar.
Karena ada banyak orang yang dia sudah incar wanita yang tepat, nikahnya baik, tapi ternyata caranya yang tidak tepat, yaitu dengan cara berpacaran. Padahal keberkahan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan keberkahan di awal. Oleh karenanya, yang di antara cara agar kita mendapatkan pasangan yang soleh adalah tempuh dengan cara yang tepat. Dan alhamdulillah Islam adalah agama yang sangat mudah, mulai dengan ta'aruf, tukang datang, kemudian bertemu dengan berbicara, ngobrol saja. Kalau dirasa cocok dilihat, kalau dirasa cocok masih kucipkan, kalau dirasa cocok nikah. Simpel sekali. Itulah cara yang syar'i dalam memilih pasangan. Gimana kalau sudah terlanjur umurnya pacaran, tidak apa-apa. Ya, yang belum terlanjur pacaran, kata Al-Hasan Al-Basri, ahsin mu'amati yufarakum Allah. Perbaiki sisa hidupmu yang lalu akan Allah ampuni. Ya. Dan diceritakan oleh seorang syekh di Saudi Arabia bahwa ada seorang wanita yang dia terkenal kesolehannya. Ya, kalau Senin Kamis sudah tentu biasa. Malam dia seperti yang Allah SWT firmankan, tawahum ruka'an sujud. Ini wanita ini kalau malam hari ruku sujud. Sampai saya berkira ada orang yang ingin membinanya dan keluarganya menerimanya. Kemudian ketika sudah ditentukan waktu pernikahan, kata sang wanita tersebut, saya mau mengikuti acara pernikahan yang dilakukan secara umum dengan acara haflah atau bahasa kitanya pesta pernikahan. Tapi syaratnya jangan sampai lewat dari tengah malam. Karena kalau bisa begitu, pernikahan itu mulainya jam 10 malam. Ya, Anda pernah dapat undangan mulainya jam 10, itu makanya jam 12. Jadi itu biasa mereka di sana seperti itu. Ini undangannya malam. Kalau di kita tadi nggak pernah itu. Ada nggak yang undangan jam 10? Burung ngantuk. Nggak ada. Di kita undangan jam 10 nggak ada. 10 pagi atau Masya Allah. kan siang. Iya. Bahkan subuh jam subuh. Jadi kalau undangan kita itu bahkan subuh, qobla subuh. Pagi-pagi ya. Makanya kalau yang mengisi ceramah pernikahan biasanya nggak boleh lama-lama. Saya 7 menit aja, 20 ribu. Karena orang-orang udah pada lapar. Ya, jadi memang di kita ini biasanya menikahnya pagi-pagi, waktu berpasrah. Tapi di sana itu orang sudah biasa. Yang namanya itu malam. Kalau siang aneh, malam. Karena memang mereka akan nyewa apa itu? Hostel, ya, gedung yang besar, bahkan laki-laki perempuan dipisah sama-sama besar, makanya tidak kurang dari 120 ribu sewa gedung ini, sekitar berapa? 600 juta sewa gedungnya. Nah, wanita ini kata dia, saya mau menikah dengan seperti kayak orang lain. Syaratnya dia bayar bermalam. Berarti kalau dengan dia ikut kebiasaan oleh dia hanya 2 jam lama-lama, 2 jam saja. Ya, akhirnya kata keluarga gimana? Ya, kalau mau sampai jangan lewat tengah malam. Kalau mau lewat tengah malam sudah, nggak usah pakai pesta pernikahan, sekedar saja rumah di rumah akan keluar. Akhirnya keluarganya ngobrol. Kemudian selesai, ternyata benar keluarganya mengikuti saran mereka ini. Kemudian di rumah, ya, setelah
terjadi antara suami istri. Wanita ini di akhir malam bangun, kemudian dia melaksanakan sholat sementara suaminya terpulas tidur. Tapi di akhir malam suaminya terbangun melihat gimana istri saya. Kemudian selesai sholat dilihat bagaimana indahnya istrinya membaca Al-Quran ketika sholat. Selesai sholat kata suami ini sambil bercanda, "Taruh ini, kau yang meninggalkanku." Kata wanita ini, "La urid an yusbirani habibi an habibil awal." Saya tidak mau kesayanganku sekarang menyibukkanku dari kesayanganku yang pertama. Saya tidak mau orang yang saya cintai sekarang menyibukkanku dari zat yang ku cintai pertama, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sang laki-laki ini di jawaban luar biasa sekali. Kita hidupkan wanita ini. Namun ketika beliau masuk ke salah satu ruangan di rumah yang dia yakin ini tempat tinggal saya lama, ternyata suaminya punya gitar. Ya, gitar kalau bahasa Arab itu al-ud, gitar Arab, bukan gitar yang angka 8 itu, tapi gitar yang angka 0. Apa bahasa gitarnya? Ya, pokoknya itu. Gitar yang angka 0, bukan yang 8. Iya. Gitar Arab lah, ya? Gitar Arab. Gitar Arab. Kok ternyata suami saya punya yang seperti itu? Subhanallah. Kecolongan ya. Mungkin kalau tahu suaminya suka musik, ya Allah dari Allah. Namun pada Allah telah takdirkan wanita ini menikah dengan pecinta musik. Bahkan selanjutnya beberapa malam datang kedua-dua ternyata suami ini suka beribadah di luar bersama teman-teman. Namun wanita ini bersabar, dan di antara sifat wanita yang solehah adalah sabar terhadap suami. Bagaimanapun kondisi suami, sabar itu sifat wanita solehah. Karena dia tahu bahwa bunyi tangan suaminya lah surganya terbakar. Beri aina anti minhu, fa inna membuat dia berkira. Lihat tak posisi kau berada suamimu, karena sesungguhnya dia itu surga terbakar. Maka wanita ini terus menunaikan kewajibannya. Bagaimana caranya dia bisa menjadikan suaminya ridho tanpa mengubah suaminya tentang alat musiknya, tanpa ini, tanpa itu, sabar saja. Yang penting dia penuhi kewajibannya dan penuhi hak suaminya. Sampai suatu malam ketika suaminya pulang, biasakan dilihat ternyata istrinya sedang membaca Quran di dalam sholatnya. Selesai sholat, perhatikan oleh suaminya ini, wanita ini mendengarkan kedua tangan. Jadi terjadinya di akhir malam. Mendengarkan kedua tangannya, dan ternyata wanita ini mendoakan suaminya ini sebelum mendoakan dirinya sendiri dan keluarga. Dia doakan sampai diulang-ulang sampai menangis. Maka kata suami ini, saya pun menangis dengan melihat tangisannya. Saya menangis dengan melihat tangisannya. Dia meminta merengek-rengek kepada Allah agar Allah SWT menjadikan suaminya baik. Sementara saya dalam malam harinya seperti ini, maka beliau ingat terhadap diri sendiri dan ingat bagaimana usaha istrinya. Tidak lama kemudian azan subuh pun berkumandang. Maka kata sang suami ini, seolah-olah saya dahulu mendengar azan subuh. Kemudian beliau dulu pergi menuju ke masjid. Kata beliau, seolah-olah baru sholat pertama saja. Jadi merasakan bagaimana sebenarnya hidayah Allah SWT pada akhirnya setelah sholat dia merasa ini sudah waktunya saya menjadi orang yang baik,
dia sampaikan itu kepada istrinya, dan akhirnya mereka berdua menangis bersama-sama, menangis karena bahagia. Lihat bagaimana istri yang solehah bisa menjadikan suaminya yang nakal berubah menjadi baik. Itulah sifat di antara sifat istri yang solehah. Dan dia akan berusaha mengatur proses pernikahannya dengan cara terbaik. Demikian itu disebutkan di dalam salah satu koran di Saudi Arabia, koran di Jeddah. Itu seorang wanita yang dia nikah, dan kita ketahui wanita kalau menikah dikasih apa? Mahar. Kasih mahar. Wajahnya dipasang apa? Make up. Make up, ya, di make up. Dan make upnya tebal atau tipis? Tebal. Kalau pernikahan pasti tebal. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui, yang pernikahan di Saudi itu malam, bahkan sebagian itu ada yang kumpulnya dari sore. Jadi kumpulnya itu dari sore, di make upnya sore, ya, atau maghrib. Tapi acaranya nanti malam. Nah, wanita ini selesai dia di make up, ya, dia mengatakan kepada keluarganya, saya mau sholat dulu. Di make up mungkin dari sore, maghribnya dia mau sholat dulu. Ya. Kata keluarganya, kan bisa nanti. Biasalah dengan dalil-dalil yang lemah. Kan ada kebutuhan bisa digabung. Sebagian orang macet sedikit langsung di jemaah. Padahal ini kan bukan uzur, jadi kebanyakannya orang di Jabodetabek. Kalau kita kan alhamdulillah jarang macet. Sebagian orang macet dikit jangan sudah. Subhanallah. Ada orang yang setiap hari macet. Ya, padahal kan jangan itu harus ada kebutuhan. Karena hujan, karena sakit, ya, atau karena ada kebutuhan mendesak seperti dokter ingin operasi dan yang semisalnya. Maka kata wanita ini, saya mau sholat dulu. Kata keluarganya, ini udah capek-capek di make up, mau dihancurin lagi, pokoknya saya mau sholat dulu. Akhirnya setelah debat panjang, akhirnya dihancurkan lagi make upnya, dia sholat. Dan subhanallah, tidak lama kemudian di malam pernikahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan wanita ini meninggal dunia. Subhanallah. Bayangkan bagaimana kalau wanita ini yang bertahan mengikuti Jamaah. keinginan saudara yang jamaah. Apa jawaban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya atau cara kita mendapatkan pasangan itu sangat menjadi prioritas yang penting agar kita mendapatkan pasangan yang soleh dan soleh. Kemudian di antara sifat wanita yang solehah adalah dia yang memiliki rasa malu. Nabi SAW mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau seandainya ini berlaku bagi laki-laki, apalagi untuk wanita. Laki-laki itu harus punya sifat pemalu. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidakkah saya malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepada dia? Siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Beliau itu memiliki sifat pemalu dan ya menjadikan orang lain pun malu terhadap dia, segan. Sehingga Nabi SAW itu mengatakan, tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat saja malu. Nah, ini kejadiannya di mana? Itu ketika Nabi SAW duduk-duduk di rumahnya, ketika itu ada masuk Abu Bakar. Nabi masih terlihat bututnya.
Kemudian masuk Umar, Nabi masih terlihat lututnya. Masuk Utsman, Nabi SAW masuk lutut. Dan yang lebih tepat bahwa Allah ini lutut, bukan paha. Ya, jadi yang lebih tepat lutut. Kalau lutut, sebatas lutut, tidak sampai ke paha, ini sebenarnya bukan aurat. Yang lebih tepat, walaupun ini diperselisih oleh para ulama, tapi Allah yang lebih tepat lutut saja tidak aurat. Tapi bukan berarti kita jadi berbudak-budakan ya, pamer lutut, mana pakai lutut ya, pakai kolor. Tidak seperti itu, tidak. Ya, tapi kalau misalkan ada orang yang pakai olahraga pakai celana basket, sudah biarkan saja. Ya, karena dengan celana basket itu sudah menutup aurat. Ya, dan kata Nabi Muhammad al-Fadlu Allah, yang namanya paha itu aurat. Ya, jadi tidak bisa diumbar ke sembarang orang, kecuali kepada istri saja. Atau kepada anak pun diusahakan jangan, karena pada anak sendiri pun ada batasan auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Ya, jadi jangan sampai karena di rumah ya bermudah-mudah pakai kolor. Maka di kolor ini bisa ditarik kalau karena diadakan istri saja. Ya, jadi kalau kolornya panjang ya, apa kolor itu bahasa? Sekarang mah celana boxer kali ya. Celana boxer ya. Celana boxernya yang panjang. Nah, bahwa Nabi SAW malu dari Utsman, karena Utsman sendiri punya sifat pemalu. Demikian juga para sahabat itu adalah orang-orang yang sifat malunya sangat tinggi. Abu Bakar tidak mau mandi dalam kondisi auratnya terbuka full. Ini kalau mandi itu pakai apa bahasa kitanya itu? Basahan, kain basahan. Jadi biasanya ada di sebagian pondok pesantren. Jadi kalau mandinya itu harus pakai basahan. Walaupun itu tidak wajib, tapi ini di antara bentuk keutamaan, kemuliaan. Ya. Kalau seandainya kita bisa menyembunyikan aurat kita dari siapapun, maka lakukan. Termasuk ketika hubungan suami istri itu yang terbaik adalah ditutup, walaupun ini pun sama tidak wajib. Ya, ini pun tidak wajib. Nah, maka sifat malu ini di laki-laki saja terpuji, apalagi pada seorang wanita. Maka di antara cara kita mendapatkan perhiasan mulia adalah pilihlah wanita yang memiliki sifat pemalu. Ya, tanya kepada kerabat kita yang perempuan, atau tanya kepada siapa orang yang bisa kita percaya bagaimana sifat malunya. Kalau dia punya sifat malu, maka insya Allah ini kebaikan yang sangat besar. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Ya. Demikian juga pilihlah wanita yang memiliki sifat penyayang. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian berkabarkan dengan perempuan-perempuan di antara kalian yang ada di surga? Kata Nabi SAW, al-walud al-a'udha ala zawjiha allati idha addat aw udhiyat qalat hadhihi yadi fi yadik la aduqa ghadban hatta tarqa. Rawahu Nasai. Nabi SAW mengatakan, wanita ahli surga. Siapa itu wanita ahli surga? Kata Nabi SAW, yang pertama al-walud, wanita yang penyayang. Ya. Pastikan pasangan kita punya sifat penyayang. Ya. Bisa dilihat bagaimana interaksinya dengan anak-anak kecil. Ya, gimana dia sama anak kecil. Demikian juga dengan hewan, dengan adiknya, dengan kakaknya. Pastikan ada sifat penyayang. Ya. Kemudian al-walud subur. Jadi yang utama kita cari yang subur. Dilihat dari
keturunannya. Ini anak berapa? Ke-11. Ini kalau berapa bersaudara? 15 semua. Dua bersaudara satu. Wah, tanyakan dulu ini sebenarnya. Satu dari istri pertama mungkin bisa. Oh, satu dari istri pertama. Atau bisa jadi satu karena ayahnya nyetop. Ya. Ya, sekarang kan lagi ramai ya. Ya, di antara syarat dapat bansos harus vasektomi. Ya, walau ini benar atau tidak. Namun kalau ini benar, tentu ini ya kebijakan yang kurang tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa di antara bentuk pembunuhan tersembunyi adalah dengan seorang membunuh anaknya karena takut miskin, ya, yaitu dengan azal karena takut miskin. Jadi kalau kita melakukan azal itu jangan sampai sebabnya takut miskin. Ya, orang KB, kenapa Pak KB? Sudah miskin. Nah, hati-hati. Ya. Allah SWT katakan dan tunarzukum wa iyyahum, kami akan memberikan rezeki pada kalian dan mereka. Jadi jangan sampai kita membatasi keturunan karena sebab takut miskin. Adapun kalau mengatur jarak tidak ada masalah. Mengatur jarak tidak ada masalah. Ya, saya mau 5 tahun sekali silakan, 3 tahun sekali silakan. Ya. Kenapa? Karena memperbanyak anak itu hukumnya sunnah, sementara mendidik anak itu hukumnya wajib. Sebagian orang memperbanyak anak tapi tidak terdidik. Ya. Anak-anaknya nggak terurus, kebiasaan, ya, terus nggak terurus, nggak ada pendidikannya karena saking banyaknya. Kita boleh memperbanyak anak itu hukumnya sunnah, mendidik anak hukumnya wajib. Jangan sampai kita dahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi kalau dalam rangka untuk mengatur untuk supaya kita lebih maksimal pendidikan kita kepada anak, maka tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau kita putus, ya, seperti mensterilkan ya, rahim istri supaya tidak bisa hamil lagi tanpa alasan yang syar'i. Dokter tidak mengatakan ini bahaya, ini kalau tidak ada ucapan itu kemudian dia bersihkan, dia steril, maka ini merupakan kesalahan. Dan kata para ulama di antaranya kibar ulama Saudi, mereka mengatakan bahwa steril rahim perempuan jika tanpa ada sebab yang syar'i maka hukumnya haram. Berbeda kalau seandainya ada sebab syar'i, ini kalau lahir hamil lagi ini bahaya ibunya, maka harus disteril, itu beda lagi. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian kata Nabi SAW, al-a'ud ala zawjiha, di antara tanda wanita ahli surga yaitu yang mudah kembali kepada suaminya. Ya, jadi enggak dikit-dikit Pulang. pulang. Ya, dikit-dikit ceraikan saya. Ini wanita yang bermasalah yang seperti itu. Ya. Ketika suaminya mendiamkan, itu kata dia bodoh amat. Maka dia melihat cara agar suami bisa menyadarkan istri itu apa? Pertama nasihat. Nasihat tidak masuk, maka boleh memboikot, didiamkan istri. Masih nggak mau juga, nggak sadar juga dia pisahannya. Nah kalau wanita yang salah, dia sadar, suami saya pisahannya. Ya kalau pisahannya karena kebanyakan anak, Nggak apa-apa. ini mah anak-anak ada kasurnya, tapi dia tidurnya di sofa. Maka wanita yang salah akan gelisah. Wanita yang berhiasan dunia itu akan gelisah ketika suaminya tidak mau tidur bersama. Namun wanita yang bukan berhiasan dunia, dia akan mengatakan bodoh amat. Ya. Bahkan ya ada wanita-wanita yang tidak mau melayani suaminya ketika mood dia terhadap suaminya tidak baik.
Misalkan ketika dia berkeinginan, kemudian suaminya tidak mengabulkannya, maka dia tidak mau mengabulkan keinginannya, maka ini bukan wanita yang berhiasan. Kemudian kata Nabi SAW, allati idza adat aw udhiyat qalat hadhihi yadi fi yadi. Itu ketika terjadi masalah dengan suaminya. Ini ciri wanita ahli surga. Ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia akan meletakkan tangannya di tangan suaminya. Jadi mudah mengalah. Ya, bukan berarti suami jangan mengalah juga. Tidak, suami pun harus bisa mengalah. Ya, tapi yang harus bisa lebih mengalah adalah siapa? Perempuan, istri. Ya, kata Nabi SAW, yaitu wanita yang kalau terjadi masalah dengan suaminya, dia akan meletakkan tangannya di tangan suaminya. Ini tanganku. Ya, saya tidak akan berani memejamkan mata untuk tidur sampai kau ridho kepadaku. Itu wanita yang calon penghuni surga. Carilah wanita yang seperti itu. Ya, yang dia tidak akan tidur sampai kita ridho. Ya, tapi kalau ada masalah suami istrinya tidur duluan, nah ini yang masalah. Ditinggalin tidur. Ditinggalin tidur, dia tidur duluan. Ini bukan wanita calon ahli surga. Ya, kata Nabi SAW, allati idza adat aw udhiyat, yaitu ketika dia salah atau dia bisa dipijat. Wanita yang baik itu tidak melihat siapa yang salah. Dia kata hadisnya, allati idza adat aw udhiyat, yaitu wanita yang kalau dia salah atau dia diberi oleh suami. Kemudian dia mengatakan, hadhihi yadi fi yadi, ini tanganku di atas tangan. Dia minta maaf dahulu. Kemudian dia mengatakan, la amudu ghadban hatta tarda, saya tidak akan tidur sampai kau ridho. Itulah sifat wanita yang solehah. Ya, karena memang suami ini adalah orang yang sangat berarti bagi wanita yang solehah. Maka kesolehan itu sangat penting ada pada istri agar menjadi perhiasan yang berharga bagi kita. Sebaliknya, suami pun harus soleh agar dia menjadi perhiasan bagi istrinya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian wahai para wanita, laki-laki yang kalian menyukai agama dan akhlaknya, menikahkan. Ya, maka wanita dituntut soleh, laki-laki itu dituntut soleh agar rumah tangganya berjalan dengan baik. Ya. Dan sifat wanita yang soleh itu yang pertama adalah dia yang memiliki ketakwaan kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini akan tumbuh ketika kita menuntut ilmu, kita belajar. Dan wasilah belajar itu banyak, bisa dengan bentuk ilmu hadir, dan ini kita usahakan sepekan sekali hadir. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu bisa dengan membaca. Yang ketiga mendengar kajian. Kemudian yang keempat dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ini wasilah-wasilah agar kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu akan menimbulkan takwa. Oleh karena kata Qaul bin Habib, di antara pengertian takwa yang terbaik adalah an-ta'mal bi ta'atillah, tarku sawaballah ala muridillah. Engkau melakukan amal soleh dalam rangka mencari pahala dari Allah di atas ilmu. Ini takwa. Kemudian yang taqwa al-qalb wa an-ta'mal wa an-tatruk ma'siyat Allah. Takhaf al-qalb Allah ala muridillah. Dan selain itu pengertian takwa juga itu meninggalkan maksiat. Karena takut akan Allah di atas ilmu cahaya dari Allah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, perbanyaklah pertebalan keilmuan kita. Kemudian yang kedua, yaitu tentu adalah wanita yang
mentaati suaminya selama suaminya memerintahkan kepada hal yang baik. Apalagi kalau suaminya memerintahkan untuk berhijab, ini wajib. Ya. Jadi cadar, Pak. Cadar itu sunnah ya. Malah berselisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun mayoritas ulama mengatakan sunnah. Dan di antaranya Syarah Al-Albani beliau mengatakan sunnah. Apa artinya sunnah? Kalau dilakukan lebih baik. Tapi kalau suami meminta, maka apa hukumnya? Wajib. Sama, masak itu apa hukumnya bagi wanita masak? Hukumnya masak wanita bagi suaminya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya, mencucikan baju, cuci piring itu tidak wajib. Ya. Tapi kalau ada suaminya Masakin. jadi wajib. Ya, jadi kalau suaminya baju tidak wajib. Tapi kalau suaminya baju itu menjadi wajib. Ya. Nah, demikian juga nikah ini sunnah. Tapi kalau suami sudah diperintahkan maka hukumnya jadi wajib. Ini nikah. Ya. Dan disebutkan di Saudi Arabia ini terkenal misalnya ada seorang wanita yang dia terkenal menjaga hijab. Ya, wanita ini belajar di Masjid Nabawi dan suatu ketika keluarganya tidak bisa menjemput. Akhirnya dengan terpaksa dia cari taksi. Naiklah taksi, kemudian ternyata atas takdir Allah supir taksinya berniat jahat. Wanita ini dibawa ke padang pasir. Subhanallah, ternyata ya tiba-tiba datang satu mobil, kemudian mengendap-endapkan lampu. Supir ini yang tadinya berniat jahat tiba-tiba turun dari mobil lari. Nah, sebelum kejadian ini, sebelum supir ini lari, wanita itu berdoa kepada Allah, saya telah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hijab, maka jangan sampai engkau jadikan hijabku tersingkap di hadapan orang jahat ini. Dan subhanallah, ya tiba-tiba datang mobil dan disertai dengan bapak dan kakaknya. Kemudian dia keluar, wanita itu segera masuk ke mobil. Tanpa banyak bicara, dia naik kemudian sampai ke apartemennya. Kata bapaknya, naik ke atas. Akhirnya kita di rumah, ternyata keluar siapa keluar? Bapaknya. Katanya siapa itu? Oh. Ini kisah masyhur. Ya, banyak para asal tinggal itu juga menceritakan. Karena memang kisah masyhur. Ini siapa yang tadi? Nah, ini diantara efek apa? Kita berusaha menjaga syariat Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjaga. Dan maka kejadian yang sangat aneh, sangat memungkinkan itu adalah malaikat menjadi sosok manusia atau jin yang baik menjadi sosok manusia. Maka sifat wanita yang baik adalah yang mentaati suami dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu tentu yang menjaga dirinya dan harta suami. Kemudian berusaha untuk menjaga salat dan saumnya. Nabi SAW mengatakan di basam dan filter atau khamsah. Kalau wanita sudah salat yang di bawah, wasamat syahwah, kemudian saum Ramadan, wa afidat farjah, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at ta'alaha, dan mentaati suaminya. 4 syarat ini kata Nabi SAW akan diucapkan kepadanya udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau mau. Jadi salat dan saum harus menjadi sesuatu yang prioritas bagi wanita, terutama salatnya. Kemudian
ya dihindari menjumpai laki-laki serta keluar dengan berparfum. Nabi SAW mengatakan ayyuhal fa'atin istaqawat faman ala qawmin yurihaha fahiyya zaniyah. Wanita semana saja yang keluar rumah dengan pakai parfum kemudian laki-laki mencium auratnya, maka dia dinilai seperti pezina. Walhamdulillah. Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian wanita yang salihah juga adalah wanita yang fokus utamanya adalah pendidikan anak-anaknya dan mentaati suaminya. Jadi yang harus menjadi fokus dia itu adalah bagaimana saya bisa mendidik anak-anak, bagaimana saya bisa melayani suami, bukan karirnya. Ya, karir itu nomor 2, tapi karir inti seorang wanita adalah menjadi pendidik bagi anak-anak dan menjadi pelayan bagi suami. Kemudian di antara sifat wanita yang soleh adalah dia sangat menjaga pakaiannya. Nabi SAW katakan sinfani min ahlin nar la arahuma nisa'un kasiyatun 'ariyat. Ada 2 penghuni neraka yang saya belum pernah melihat mereka. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta. Dan di zaman ini wanita yang seperti itu sangat banyak. Ya, lenggak-lenggok, pakaiannya berpakaian tapi telanjang, imam karena tipis atau karena sangat ketat. Kemudian pakai kepala seperti punuk unta, jadi terlihat auratnya. Ya, kata Nabi SAW, dia tidak akan muncul aroma surga. Ya. Adapun sifat buruk yang biasa ada pada wanita, yaitu yang pertama adalah berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Ya, seakan-akan suaminya itu surga firdaus, semua yang dia inginkan harus diberi. Ya. Maka solusinya adalah suami harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana gaya hidup. Ya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min zawjin al-musyayyib qabla al-masyib. Ini di antara doa yang bisa kita ucapkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang menjadikanku berubat sebelum waktunya. Allahumma inni a'udzubika min zawjin al-musyayyib qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang menjadikanku berubat sebelum waktunya. Ini bikin pusing. Ya. Lalu sandal kain habis. Mana ini habis? Ini baru pusing soalnya. Kemudian yang kedua, tawallatu zawjah wa qillatu tajammuliha li zawjiha. Di antara kesalahan seorang istri sehingga tidak menjadi perhiasan bagi suami yaitu kurang dandan di hadapan suami. Di kalau keluar, ya luar biasa tuh dandannya. Tapi kalau di rumah kayak kucing dapur, terserah, ya, berantakan semua. Ya, maka ini yang seperti ini biasanya menjadi sebab terjadinya perceraian. Sehingga sebagian orang kalau melihat istrinya dandan nanya mau kemana? Nah ini ciri wanita yang gak baik. Ya. Jadi kalau dia dandan ditanya mau kemana, berarti dandannya cuma kalau keluar. Kemudian yang ketiga itu al-minnatu 'ala zawj, mengungkit-ungkit kebaikan suami. Ya. Apa mungkin kebaikan bagian dia kepada suaminya. Dulu waktu susah sama saya itu dimulai usahanya begitu. Subhanallah. Kemudian yang keempat yaitu isbaru al-falim bi mushkilatil manzil. Ini di antara kesalahan para wanita biasanya. Mengabarkan masalah yang ada di rumah kepada orang lain, apalagi distatuskan. Ini suami
atau apalah ya. Apalagi sekarang lagi Pak Dedi adukan suami nak tadi. Kemudian yang kedua ialah uzur ketika salat olahraga mengagetkan suami dengan banyaknya permintaan. Jadi suami itu kaget, Shock. Dan lihat permintaan itu. Yang sadar tanggal 29 ya istrinya mengatakan kepada suaminya, suamiku belum lagi kita ya kamu gajian kan ya tanggal 15 kemarin saya sudah beli handphone 5 juta belum dibayar. Ini belum ya. Subhanallah. Gajian 2 juta gitu. Gajian 2 juta kan? Tambah pusing. Ya, ini wanita yang tidak baik mengagetkan suami dengan permintaan. Kemudian yang benar yaitu itlaq az-zawj bi kathratil irtibaqah. Terlalu banyaknya kesibukan istri. Ya, arisan tiap hari. Ya, grup WhatsApp 50. Kajian online 30. Suaminya dicuekin. Ya, ini tentu tidak baik. Ya. Ambillah yang secukupnya. Apalagi wanita itu biasanya kalau sudah WA asyik. Karena kan memang wanita itu semua baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kalau laki-laki kan ngobrol seadanya saja. Ya, bagaimana video dan beres. program panjang. Kebanyakan kalau itu grupnya banyak, belum lagi teman dekatnya banyak. Habis waktu dengan handphonenya. Kemudian yang ketujuh, wasful mar'ati an-nisa amama zawjiha. Di antara kesalahan wanita adalah menyebutkan sifat wanita lain di hadapan suaminya. Tadi pas pengajian si ibu tadi Kristen. Kumaha teman? Ini nama kata tadi. Belum, ya warnanya biru. Terus nanti ternyata rambutnya juga belum. Saya betul. Subhanallah. Ini terlarang. Seorang wanita menceritakan wanita lain di hadapan suaminya sampai seolah-olah suaminya melihatnya, ini terlarang. Ya, bahkan ini menjadi sebab terjadinya perceraian. Ya, misalkan makanya kalau ada yang menjodohkan, ya jangan kalau betul yang ngasih tahu ke suaminya. Ya itu si bulan itu udah mau nikah tuh nih. Ya ada nggak kenalan nih? Ada. Itu jadi ornamen tinggi semampa. Buat Abi aja. Saya aja. Ya. Ini diantara kesalahan apa? Dia membutuhkan sifat wanita lain kepada suaminya. Ya, karena yang namanya juga laki-laki penuh dengan liku-liku, terkadang membuat wanita luka-luka. Ya, apalagi kalau disebutkan sifat-sifat wanita lain di hadapan suaminya. Ini diantara kesalahan yang banyak dilakukan oleh para wanita, dan diantaranya juga yaitu kurang menyemangati suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Sebagian wanita itu dia lebih mementingkan dirinya daripada suaminya berbakti kepada orang tuanya. Ya. Maka suami wanita yang baik adalah yang mendukung suaminya agar terus bisa berbakti kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, satu lagi tuh. Baik, mungkin tadi sudah ada beberapa poin-poin penting yang sudah Ustaz jelaskan. Tapi tadi seru juga nih Ustaz, pada saat Ustaz menceritakan soal apa istri seperti itu. Banyak yang tersenyum, seperti merasakan hal yang sama. Iya. Terutama kameramen. Baik, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mungkin di akhir sebelum kita tutup acaranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmu yang telah disampaikan. Izin bertanya Ustaz. Nah, ini jika seorang ini dari umahat saja,
jika seorang suami atau seorang ayah merasa karena telah melakukan dosa besar sehingga malu untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada anak dan istrinya, merasa tidak pantas dan memilih diam atau pasif dalam pendidikan agama di keluarga. Ini bagaimana syariat memandang hal tersebut? Ini pertanyaan banyak kan? Kemudian maaf nih keluarga tema katanya. Bagaimana cara memelihara janggut yang diperbolehkan oleh syariat, jika boleh dirapihkan atau dipotong seperti apa, untuk motivasi kepada para pemuda dalam rangka memelihara sunnah untuk berjanggut? Demikian. Jazakumullah khair. Yang pertama yaitu bagaimana ketika suami melakukan kesalahan besar, apalagi diketahui oleh keluarga. Kesalahan itu kesalahan satu hal, amar ma'ruf nahi munkar itu hal lain. Ini dua hal yang berbeda, tidak bisa dicampur aduk. Ya, dia berkaitan, tapi jangan sampai ini seperti air dan minyak. Ketika suaminya ada kesalahan, maka sudah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang di meja minum minuman keras itu dia punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, apalagi yang hanya kesalahan-kesalahan suami saja. Maka yang suami yang baik adalah yang dia terus berusaha menggandeng keluarganya menuju surga walaupun dia sendiri belum baik. Dia akan berusaha untuk menjadikan orang lain baik walaupun dia sendiri belum baik. Mudah-mudahan dengan sebab dia mengajak orang lain, dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ya, namun tentu dalam dunia pendidikan yang paling mengena adalah yang dibangun di atas keteladanan. Ya, jadilah suami teladan, jadilah bapak teladan, maka anak-anak itu akan lebih mudah mengikuti. Karena kalau tidak nanti anaknya jadi berdalih, bapak begitu. Nah, jadi itu menjadi penghalang. Tapi kewajiban kita tetap wajib. Ya, jadi kita misalkan bapaknya yang mungkin masih punya beberapa pelanggaran syariat, tetap dia wajib merintahkan anak-anaknya sholat. Ya, melarang anaknya untuk bergaul bebas dan yang semisalnya. Jadi bedakan mana kewajibannya, mana meninggalkan yang haram. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan janggut? Ya, janggut menurut pendapat yang benar adalah yang hendaknya dipelihara. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu kalau dipotong itu makruh, ya, seperti Imam Nawawi dan cuman tetap kalaupun seandainya makruh itu artinya apa? Dilakukan. Ya kalau misalnya dipotong itu makruh, boleh dilakukan pahala. Ya kalau misalkan atau sunnah, ya bahasanya sunnah berarti dilakukan berpahala, memanjakan diri berpahala. Kalau tidak berarti meninggalkan yang utama. Namun yang lebih tepat, Allah alam lebih hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kuliha wajib ditawari. Wajib kalau jenggot dan cukur kumis. Bagaimana batasannya? Yaitu kapan baru cukur? Yaitu kalau sudah lewat satu genggam. Ini menurut riwayat Ibnu Umar. Ya, walaupun ini diperselisihkan, sebagian ulama mengatakan tidak, kalau sudah lewat juga nggak usah dicukur, karena Nabi tidak pernah mencukur. Tapi Ibnu Umar pernah mencukur. Jadi kalau sudah lewat satu ini dicukur boleh, tapi cukurnya dari bawah bukan dari habis langsung. dari langsung habis ya. Ini ya sunnah yang mudah-mudahan, dan kita niatkan ini agar kita mengikuti para nabi dan rasul. Ya, para nabi itu berjenggot. Para nabi itu berjenggot. Lihat bagaimana kisah Nabi Musa. Ya, di dalam surat Taha itu, la takhud bilihiyati atau apa? Ya, jadi jangan tarik janggutmu. Kan gitu ya, di dalam Al-Quran ada ayat. Jangan tarik janggut. Berarti Nabi Musa berjenggot. Ya, demikian juga kalau kita lihat biografi para sahabat, Ali katanya jenggotnya itu tebal, yang lebar. Kemudian Rasulullah jenggotnya sedang. Ya, dan para sahabat mengetahui bacaan sholat Rasulullah adalah dari pergerakan jenggotnya. Oh, lagi gerak jenggotnya, berarti Rasulullah baca. Sehingga para sahabat bertanya, apa yang kau baca antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Akhirnya Nabi SAW ajarkan, yaitu
bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khataya dan seterusnya. Ya, ini tentu perkara yang utama dan laki-laki itu akan lebih terlihat laki-lakinya ketika dia berjenggot. Allah Ta'ala akan. Mungkin satu pertanyaan Pak Ustaz bisa dijawab sangat pendek sekali Ustaz ya. Ini dari hubungan Palang Ustaz. Ana menggunakan cadar dan Ana meyakini bahwa itu adalah sunnah. Apakah boleh ketika makan di luar membuka cadar untuk makan agar lebih mudah, kemudian menutup kembali? Iya. Ya kalau makan di luar sebenarnya bisa ya, caranya kan dengan cara ditarik sedikit kemudian. Tapi kalau dibuka full ya itu terserah. Tapi Anda sarankan kalau masih muda asalnya jangan. Jadi kalau ibu ini yang bertanya ini masih muda ya, jadi masih sangat menarik orang lain, maka kalau sudah bercadar sudah lanjutkan saja dan bisa makan dengan dibalik cadar ya, ditariknya, dengan ditarik sedikit kemudian masukkan sendoknya ke mulut. Ya, jadi ya walaupun boleh sebenarnya, tapi kalau sudah berpegang teguh dengan cadarnya alangkah baiknya diteruskan. Ya, Allah Ta'ala alam. Baik, saya atas itu disampaikan di sore hari di kajian kita dengan tema kamu adalah perhiasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pastinya dan bermanfaat bagi kita semua menjalankan kehidupan sehari-hari, bermanfaat di dunia akhirat insyaallah. Dan kita akan tutup Ustaz, bertemu lagi di kajian pekan depan Sabtu pekan ketiga dengan tema yang lebih menarik, nanti ada jadi grup atau di platform media kita. Dan itu dengan Bapak Majelis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin dulu. Ya,